Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah channel Pandu Amarta, Studio Jawa Timur, kembali bertayang melalui cerita-cerita horor dan misteri. Malam ini, Pandu membawakan siaran cerita misteri yang berjudul Warisan Leluhurku. Selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Mas Tirta menghampiri wanita itu, tetapi respon wanita itu langsung berubah. Dia kelihatan tidak senang saat Mas Tirta mendekat. Mas Tirta mencoba memegang dahinya dan membacakan ayat-ayat suci. Wanita itu meronta-ronta kesakitan. "Kurang ajar, tidak usah ikut campur manusia," ucap wanita itu. Mas Tirta tidak menggubris, tetap membacakan ayat-ayat suci. Setelah Mas Tirta selesai membacakan, ada asap hitam yang keluar dari tubuh wanita itu. "Rama, urus makhluk itu!" teriak Mas Tirta. "Baik, Mas." Aku mengejar asap hitam itu. Asap itu tiba-tiba turun ke tanah dan membentuk seseorang laki-laki tua. Tak jelas rupanya, tetapi tiba-tiba Aldi lari mendekat ke arahku. "Ram, itu Mbak Darso," ucap Aldi. "Apa? Mbak Darso, bukannya dia sudah meninggal, Di?" tanya aku terkejut. "Iya, Ram, tapi hanya jasadnya aja yang meninggal. Dia itu bukan orang sembarangan, Ram. Entah ilmu apa yang dia miliki," ucap Aldi lagi. Aku bingung mendengar penjelasan Aldi. Makhluk-makhluk kerdil tadi mendekat ke arahku. Dia berbicara. "Mas, makhluk itu yang mengambil tempat kami," ucap salah satu makhluk kerdil tadi. "Oh, gitu. Tenang aja. Biar Mas saja yang mengurusnya," ucapku. Makhluk yang katanya Mbah Darso itu mulai mendekatiku, dan dia tersenyum mengerikan di arahku, seolah dia mempunyai dendam tersendiri kepadaku. Tatapannya sangat tajam ke arahku, tetapi aku tidak gentar sedikit pun. Dia berjalan sambil ngomong kepadaku. "Apa kamu masih ingat dengan aku, anak muda?" ucap makhluk itu. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mengenalku?" "Aku adalah kakek-kakek yang kau bunuh dengan melepaskan ilmu ikatan kontrakku," ucap makhluk itu. "Apa kamu Mbak Darso?" tanyaku lagi. Dia hanya diam, dan dia balik badan membelakangiku. Lalu dia berjalan hendak meninggalkanku sambil berbicara. "Bukan sekarang waktunya. Akan aku tunggu kalian nanti," ucap makhluk itu. Setelah makhluk itu pergi, aku kembali ke Mas Tirta yang sedang mencoba menyembuhkan wanita tadi. Tetapi wanita itu tidak kunjung membaik, dan badan dia dingin sekali. Karena ketinggian di pos 3 ini sudah mencapai 2510 mdpl. "Badan dia sungguh dingin sekali," ucap Mas Tirta. Aku langsung mengeluarkan sleeping bagku untuk menyelimuti wanita itu. Lalu semua yang ada di situ juga mengeluarkannya. Setelah wanita itu sudah memakai beberapa selimut, Mas Tirta mengajakku mengobrol di tempat lain. "Ram, roh wanita itu sudah diambil sama makhluk tadi," ucap Mas Tirta. "Terus bagaimana, Mas? Apa kita berangkat sekarang untuk menuju ke pos 4? tanyaku. "Terus, kalau kita berangkat sekarang, siapa yang menjaga mereka? Makhluk-makhluk tadi pasti akan kembali lagi," ucap Mas Tirta lagi. Aku mulai berpikir keras. Gimana caranya untuk menyelamatkan wanita tadi?
Saat aku masih berusaha berpikir, mencoba mencari solusi, Tio dan Yahya, teman yang baru ketemu tadi, teriak kepadaku. "Biar aku yang menjaganya, Ram," teriak Aldi. "Betul, Mas Rama. Kamu dan masmu selamatkan wanita ini," disusul Yahya. Aku berjalan ke arah Aldi dan Yahya untuk memastikan ucapan mereka. "Apa benar, Di? Kamu tidak keberatan? Oh iya, sebelumnya kamu kok tahu kalau aku dan Mas Tirta sedang membicarakan itu?" ucapku pada Aldi. "Ya tahu toh, Ram. Bahkan aku tahu kalau wanita ini sukmanya diambil sama makhluk tadi," jawab Aldi. "Sekarang selesaikan tugasmu dan selamatkan teman-teman kita," lanjut Aldi lagi. Aku memutuskan untuk berangkat ke pos 4, yaitu pos Samarantu. Tetapi aku berpesan kepada Aldi dan Yahya untuk menjaga rombongan itu. Dan jika 2 hari aku dan Mas Tirta belum kembali, aku suruh mereka untuk turun dan melaporkan kepada pihak base camp, dan jangan dicari. Aku dan Mas Tirta mulai melakukan perjalanan berdua, dan makhluk-makhluk kerdil itu memimpin perjalanan kami berdua. Kata makhluk kerdil itu, dia tahu di mana tempatnya. Gelapnya malam dan sinar rembulan menemani perjalananku dan Mas Tirta. Kami berjalan dengan disinari senter di kepala. Kurang lebih 1 jam, kami sudah sampai di pos 4 Samarantu. Pos ini konon terkenal dengan keangkerannya. Nggak sedikit para pendaki diganggu makhluk halus di pos ini. "Mas, kok di sini nggak ada apa-apa ya?" tanyaku. "Maksud kamu nggak ada apa-apa gimana, Toram?" "Ya katanya kan pos ini angker, banyak penghuni gaibnya," ucapku lagi. "Oh iya, Ram, aku baru sadar. Semenjak dari pos 3 ke pos 4 ini tidak ada makhluk gaib satupun. Bahkan di sini aku tidak merasakan aura-aura mistis," jawab Mas Tirta. Kami berdua bingung akan kemana lagi. Tetapi makhluk kerdil tadi tiba-tiba berbicara. Mas, mari ikuti kami," ucap salah satu makhluk itu. Kami tidak menjawab dan langsung mengikutinya. Makhluk itu mengajak kami masuk ke dalam hutan, agak jauh dari jalur pendakian. Dan makhluk itu berhenti di sebuah pohon besar yang berjejer seperti gapura. "Apa ini? Kenapa kalian mengajak kami ke sini?" tanya Mas Tirta. "Ini gerbang menuju alam jagat sukma, Mas, yang dimana tempat para sukma atau roh ditahan," ucap makhluk kerdil. Makhluk kerdil itu melewati 2 pohon itu. Aku dan Mas Tirta mengikutinya. Saat kami masuk ke dalam, "Banyak sekali sukma manusia di sini," ucapku. "Sukma-sukma ini adalah korban dari para dukun-dukun itu untuk memanggil pangeran Yaksa Dewa," sahut makhluk kerdil. "Sukma-sukma itu dijadikan budak." Mas Tirta melihat salah satu sukma yang mencoba memberontak. "Rama, apa itu Tio?" tanya Mas Tirta sambil menunjuk salah satu laki-laki. Aku melihat yang ditunjuk sama Mas Tirta. Benar, itu adalah Tio. Aku langsung lari menghampirinya. Karena ini di alam gaib, jadi meskipun roh aku bisa menyentuhnya. "Tio!" panggilku sambil menepuk pundaknya. Dia menoleh ke arahku. Dia terkejut saat melihatku, karena dia pikir sudah tidak mungkin bisa keluar dari alam jagat sukma itu. "Rama, kok kamu bisa sampai ke sini?" tanya Tio. "Aku akan menyelamatkanmu, Yo, dan juga Sukma," jawabku. "Ram, saat ini aku tidak bisa bertarung karena ilmuku disegel dengan sesuatu yang menempel di lenganku," ucap Tio.
Mas Tirta, ada raja di lengannya Tio, ucapku pada Mas Tirta. Mana Ram? Oh, ternyata benda ini yang membuat aku tidak bisa menghilangkan kutukannya, ucap Mas Tirta. Mas Tirta mengeluarkan kerisnya dari ranselnya dan mencabut dari warangkanya. Tio, tahan, ini sedikit menyakitkan, ucap Mas Tirta. Iya Mas. Mas Tirta membacakan sebuah mantra yang membuat kerisnya mengeluarkan api biru dan menyayatkan bilah kerisnya ke benda yang ada di lengan Tio. Benda itu terbakar dan melukai lengan Tio. Karena rasa sakit yang luar biasa, Tio berteriak sekencang-kencangnya. Ah! Ah! Teriak Tio. Karena teriakan Tio, makhluk-makhluk penjaga menghampiri kami. Tidak cuma satu yang menghampiri, tetapi puluhan penjaga yang menghampiriku. Lagi-lagi kamu yang selalu bikin ulah, ucap makhluk itu dengan suara beratnya. Udah, eksekusi aja dia, ucap salah satu penjaga lagi. Mereka tidak sadar kalau ada aku dan Mas Tirta saat mereka akan membawa Tio yang sedang menahan rasa sakit. Tangan salah satu penjaga ditebas sama Mas Tirta menggunakan kerisnya yang masih menyala. Aku sudah muak dengan kelakuan kalian, ucap Mas Tirta. Kamu kan pendekar yang pernah kesini, dan kamu juga yang menyelamatkan Dewi, ucap makhluk itu. Ya, aku datang lagi ke sini. Tetapi kali ini aku akan mengeluarkan semua roh-roh manusia ini, ucap Mas Tirta. Aku terkejut mendengar kalau Mas Tirta pernah datang ke sini. Dan Dewi adalah istri dari Mas Tirta. Mas, kamu pernah datang ke sini? Tanyaku pada Mas Tirta. Kita selesaikan dulu, Ram. Karena sudah banyak sekali makhluk-makhluk penjaga yang datang, Mas Tirta sudah siap jika memang bertarung jalan satu-satunya. Aku pun juga sudah siap untuk bertarung. Kerisku aku keluarkan. Saat kerisku keluar dari warangka, batu kecil di saku bajuku menyala. Aku ambil batu itu, dan saat aku dekatkan, batu itu menghilang menyatu dengan kerisku. Sedangkan Tio sudah mulai bangkit, tetapi dia tidak bisa bertarung karena dia masih sangat lemah. Dan aku suruh makhluk-makhluk kerdil yang menuntun kami untuk menjaga Tio. Kali ini akan aku musnahkan kalian semuanya, teriak Mas Tirta. Begitu yakin kamu bisa memusnahkan kami, karena hari ini adalah hari di mana pembalasan dendam untuk keturunan Daryo Amerta, ucap salah satu penjaga itu. Saat Mas Tirta masih berbicara, aku melihat salah satu makhluk yang gagah datang dengan membawa roh seorang wanita. Aku kenal wanita itu. Wanita itu adalah Sukma Srikandi. Terlihat Sukma sudah compang-camping dan dia sangat lemah sekali, seperti telah disiksa. Selamat datang tuan-tuan, ucap Bahwirya. Bahwirya, teriakku. Ya, terima kasih kau sudah tidak memusnahkanku, ucap Bahwirya lagi. Lepaskan wanita itu, ucapku. Oh, ini wanitamu. Sangat cantik dan enak sekali tubuhnya, ucap Bahwirya memancing amarahku. Mendengar ucapan Bahwirya, emosiku mulai naik. Aku eratkan genggaman kerisku. Tanpa basa-basi,
Aku membaca sebuah mantra yang diajarkan Simba. Kerisku mengeluarkan sinar, tapi kali ini tidak berwarna biru. Sinar berwarna emas, dan ada tulisan aksara Jawa. Lalu aku lari secepat kedipan mata. Aku potong kepala Bahwirya, dan kepalanya menggelinding. Aku sangat emosi melihat Sukma diperlakukan seperti itu. Siapa lagi yang mau menggangguku dan orang-orang yang di sekitarku? Teriakku emosi. Semua makhluk yang ada di situ tidak ada yang berbicara. Sunyi, hening. Mas Tirta pun diam. Aku mencoba menghampiri Sukma yang terduduk lemas, dan aku bopong ke arah Mas Tirta. Mas, tolong Sukma, Mas. Sembuhkan roh Sukma, ucapku. Tindakanmu ceroboh, Rama, balas Mas Tirta. Benar. Tak lama kemudian datang lagi dua makhluk yang sangat berbahaya. Bahkan belum kelihatan makhluk itu, auranya sudah sangat menekan. Aku berdiri dan menatap siapa yang datang. Lalu aku menyuruh Mas Tirta, Mas, selamatkan roh-roh manusia ini dulu, Mas. Aku akan menghadapi makhluk yang datang itu, ucapku. Apa yang kamu bicarakan, Rama? Balas Mas Tirta. Tidak ada pilihan, Mas. Selamatkan semua roh-roh yang ada di sini. Cepat, Mas, ucapku. Akhirnya Mas Tirta bergerak dengan cepat untuk mengumpulkan roh-roh manusia yang ada di alam jagat Sukma ini. Saat semua roh sudah mengumpul, termasuk Sukma dan Tio, Mas Tirta memberikan tanggung jawab pada makhluk kerdil tadi. Hei, kalian, makhluk-makhluk kerdil, tolong pimpin mereka untuk keluar dari jagat Sukma ini, ucap Mas Tirta. Baik, akan kami bimbing mereka untuk keluar dari sini. Saat semua roh manusia sudah aman, Mas Tirta kembali menuju ke arahku, dan kami berdua berdiri sejajar, seolah siap akan resikonya. Dua makhluk itu datang, dan ternyata makhluk itu Pangeran Yaksadewa, pangeran dari zaman pewayangan. Dan satunya adalah makhluk yang merasuki wanita di pos 3 tadi. Mas, dia bukan makhluk sembarangan, ucapku. Apa kamu pernah melawannya, Ram? Tanya Mas Tirta. Pernah, Mas. Waktu menyelamatkan nyawa Sukma dulu, jawabku. Ya sudah, kita sudah terlanjur. Kita harus hadapi ini semua. Dan pastinya dia juga sangat marah karena kita sudah melepaskan roh manusia yang akan dijadikan tumbalnya, ucap Mas Tirta. Aku dan Mas Tirta sudah siap dengan pusaka kami. Energi spiritualku meluap-luap. Kalian lagi. Tidak ada kata ampun untuk kalian saat ini, ucap Yaksadewa. Kalian memang biadab, mempermainkan nyawa manusia dengan seenaknya, ucap Mas Tirta. Dan kau, Darso, akan aku musnahkan kau, ucapku. Coba saja kalau kau bisa, anak kecil, ucap Darso sombong. Pertarungan tidak dapat dihindari. 2 lawan 2 cukup imbang bagiku. Tapi aku belum melihat kemampuan mereka saat ini. Dengan keadaan lemah Yaksadewa saja, aku tidak bisa melawannya. Tapi kali ini aku jauh berbeda dari dulu. Aku mulai maju dengan kecepatan tinggi. Bahkan Mas Tirta saja tidak bisa melihat pergerakanku. Aku mencoba menyerang seperti saat memotong kepala Bahwirya tadi. Yaksadewa tidak menghindar. Dia diam saja. Yang bikin aku terkejut, kerisku tidak mampu untuk memotong leher Yaksadewa. Seolah ada yang menahan kerisku. Saat aku mengetahui seranganku bisa ditangkis,
Aku mundur dengan cepat. Mas, tubuh makhluk itu tidak bisa disentuh, ucapku pada Mas Tirta. Kita tidak bisa mengalahkan makhluk itu, Ram. Kekuatan dia sudah jauh dari atas kita. Karena dia bukan dari zaman kita, jawab Mas Tirta. Apa yang... Awas, Ram! Teriak Mas Tirta. Sebelum aku menyelesaikan pembicaraanku, Mas Tirta mendorongku. Yaksa Dewa mulai menyerang kami. Untung saja Mas Tirta refleks untuk menghindarinya. Aku langsung bangun. Mas, kita serang berdua, teriakku pada Mas Tirta. Aku dengan kerisku yang mengeluarkan sinar emas, dan keris Mas Tirta mengeluarkan aura api biru. Kami berdua menyerang Yaksa Dewa dengan bersama. Kecepatan yang sangat tinggi hingga menghasilkan kilatan kuning dan biru yang seolah menghiasi alam itu. Tetapi satu serangan pun tidak ada yang mengenainya. Aku mencoba lari dan menyerang lagi, tetapi Yaksa Dewa menangkap kerisku. Kau memang mirip dengan Arjuna, tetapi kau tidak sehebat Arjuna, ucap Yaksa Dewa sambil melayangkan pukulan kepada perutku. Aku terlempar jauh dan menabrak salah satu pohon. Karena pukulan yang aku terima sangat kuat, sampai aku memuntahkan darah. Rama! Teriak Mas Tirta. Aku mengusap mulutku dan berdiri lagi, seolah mengasih tahu Mas Tirta jika aku masih aman. Aku berjalan mendekat ke Mas Tirta lagi. Rama, kerismu? Tanya Mas Tirta. Tenang aja, Mas. Keris itu hanya berfungsi dengan satu mantra saja, dan mantra itu hanya Arjuna dan aku saja yang tahu, jawabku. Benar saja, kerisku saat dipegang Yaksa Dewa tiba-tiba meredup, tidak bersinar lagi. Sedangkan Mbah Darso, dia hanya diam dan menyuruh penjaga-penjaga tadi untuk menyerang kami. Kalian semuanya, serang dua manusia itu, perintah Mbah Darso. Para penjaga tadi langsung menyerang kami secara bersamaan. Mas Tirta yang masih dengan kerisnya yang menyala, dia mengayunkan kerisnya. Seluruh penjaga itu terbakar habis. Yaksa Dewa melihatnya sungguh murka. Dia langsung menyerang kembali. Duel antara Mas Tirta dengan Yaksa Dewa terjadi. Mas Tirta masih dengan pusakanya yang mengeluarkan api biru, sedangkan Yaksa Dewa menggunakan kerisku yang sudah padam. Pertarungan mereka sungguh luar biasa, dan ini pertama kalinya aku melihat Mas Tirta mempunyai kekuatan sebesar ini. Untuk pertarungan di awal, Mas Tirta masih bisa mengimbangi Yaksa Dewa, tetapi lama-kelamaan Mas Tirta kehabisan tenaga. Tetapi Mas Tirta tidak menyerah begitu saja. Sekarang, serangan demi serangan dia lakukan. Dan saat menyerang yang terakhir, keris Mas Tirta sudah tidak menyala api lagi. Dengan mudah Yaksa Dewa menangkap lengan Mas Tirta. Tanpa ampun, Mas Tirta dibanting dengan keras hingga terdengar suara retakan tulang. Mas! Aku berteriak. Mas Tirta sudah terkapar, tetapi serangan Yaksa Dewa masih belum selesai. Melihat Mas Tirta terkapar, Yaksa Dewa mengangkat tubuh Mas Tirta dan melemparkan ke arahku. Dengan refleks aku menangkap tubuh Mas Tirta. Mas, bangun Mas, ucapku. Tidak ada jawaban. Aku cek detak jantungnya, sudah tidak berdetak lagi. Biadab, akan aku musnahkan kalian, teriakku dengan penuh emosi. Aku berdiri dan mengeluarkan pusaka yang baru aku dapat kemarin.
tombak gagang biru. Aku tidak membacakan mantra apa-apa, tetapi seolah tombak itu memiliki kesadarannya sendiri. Tombak itu mengeluarkan aura penghancur yang sangat kuat. Sebelum aku menyerang, tiba-tiba aku mendengar suara. Rama, kau tidak akan menang melawan Yaksa Dewa. Bahkan sosok Hanuman pun belum tentu bisa mengalahkannya. Musnahkan dukun itu, karena kunci kemunculan Yaksa Dewa berada di dukun itu. Dan dia adalah keturunan dari Bahwirya yang kau penggal kepalanya tadi, ucap sosok yang tak ada wujudnya. Aku berfokus kepada Mbah Darso yang dari tadi hanya menikmati pertarungan. Sebenarnya Mbah Darso ini sudah mati secara fisik dunia manusia, tetapi dia memiliki ilmu terlarang yang bisa hidup kembali. Tetapi saat Mbah Darso hidup lagi, dia memutuskan untuk hidup di alam gaib, yaitu jagat sukmo. Dan misinya adalah untuk membalas dendam kepada keturunan-keturunan yang menghalangi leluhurnya dahulu, yaitu Bahwirya, dengan cara memanggil sosok dari pewayangan. Aku masih tetap fokus dan mengingat ilmu yang diajarkan Mas Tirta dan Simbah kemarin. Tombakku terasa sangat berat, dan saat aku sudah tidak bisa menahan beratnya, aku lempar ke Yaksa Dewa. Tombak itu melesat dengan cepat mengarah kepada Yaksa Dewa. Tetapi saat sudah hampir mengenainya, tombak itu berbelok arah, ganti mengarah ke Mbah Darso. Karena gerakan tombak itu secara tiba-tiba, Mbah Darso tidak sempat untuk menghindar. Tombak itu menancap tepat di kepala Mbah Darso. Seketika tubuh Mbah Darso meledak dan hancur berkeping-keping. Sedangkan Yaksa Dewa terserap oleh pusaran kabut hitam yang akan membawanya kembali ke zamannya. Aku ambil pusaka-pusakaku dan menggendong Mas Tirta untuk keluar dari alam itu. Aku mulai berjalan, tetapi makhluk kerdil kembali muncul. Kalian kembali lagi. Gimana untuk para roh manusia itu? Tanyaku. Mereka sudah kembali pada tubuhnya. Dan yang sudah meninggal, mereka sudah ditenangkan sama dua teman Mas, kata makhluk itu. Temanku? Maksud kamu Aldi dan Yahya? Tanyaku lagi. Iya, jawab makhluk itu singkat. Tak lama kemudian muncul Aldi dan Yahya dari arah yang sama. Mereka saat melihatku langsung lari menghampiriku. Kamu gak apa-apa, Ram? Tanya Aldi. Tidak, Di. Tapi Mas Tirta. Mas Tirta kenapa? Ucap Aldi sambil membantuku meletakkan tubuh Mas Tirta ke tanah. Aldi mengecek Mas Tirta. Dan saat mengecek ternyata Aldi masih merasakan detak jantung Mas Tirta. Tetapi sangat lemah sekali detak jantungnya. Tenang, Ram. Mas Tirta masih hidup, tetapi sangat lemah. Kita harus cepat bawa ke rumah sakit. Udah, kita habis keluar dari sini, langsung turun saja, ucapku. Oh iya, Ram. Kemarin waktu kamu naik ke pos 4, aku didatangin sama nenek-nenek, dan dia menitipkan ini untuk kamu, ucap Aldi sambil ngasih sebuah cincin yang berwarna emas dan ada ukiran 5 orang. Iya, Di, terima kasih ya, ucapku tanpa pikir panjang. Kami langsung bergerak untuk keluar dari tempat itu. Aldi dan Yahya membawakan ranselku dan punya Mas Tirta, sedangkan aku menggendong Mas Tirta. Kami kembali dituntun sama makhluk-makhluk kerdil. Tetapi yang aku heran, saat kami keluar dari alam itu, kami langsung tiba di depan gapura. Gapura itu tertulis, Gerbang Pendakian Gunung Slamet, Pos Bambangan. Padahal waktu itu kami berada di pos 4 sama Rantu. Tetapi tidak aku ambil pusing. Aku langsung lapor ke pihak base camp.
dan pihak basecamp langsung membawa Mas Tirta ke rumah sakit. Saat itu juga aku kabarin Mbak Dewi. Dewi Maharani adalah istri dari Mas Tirta. Dia ternyata juga bukan orang sembarangan. Singkat cerita, Mbak Dewi datang bersama bapak dan ibu, dan aku mencoba menghubungi Anika untuk menanyakan kabar Sukma dan Tio. Ternyata mereka sudah sadar, tetapi masih butuh istirahat yang cukup. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, karena setelah kejadian di Gunung Slamet itu tidak ada kejadian lagi, tetapi Hanoman dan Arjuna selalu datang di mimpiku. Arjuna juga ngasih tahu kalau perang Batara Yuda sudah akan dimulai. Jadi dia membutuhkan senjata, panah Pasopatinya. Dengan beberapa, aku mendapatkan petunjuk. Aku membicarakan sama Mbah dan Bapak. Si Mbah ambil keputusan aku dan Sukma untuk segera menikah, karena hanya dengan pernikahanku bisa menyatukan pusaka Arjuna. Rama, besok kita ke rumah keluarganya Sukma, ucap Bapak. Iya Pak, aku sendiri juga sudah berpikir kalau ini sudah waktunya, ucapku. Setelah aku dan keluargaku membicarakan pernikahanku dengan Sukma, aku menghubungi sahabat-sahabatku, Tio, Dika, Aldi, dan satu lagi teman baruku, yaitu Yahya. Aku ngasih tahu teman-teman soal pernikahanku. Beberapa hari kemudian, aku dan keluargaku berkunjung ke rumah budenya Sukma untuk menentukan tanggal dan tempat pernikahan. Ternyata pihak keluarga Sukma meminta untuk melaksanakan di rumah kakeknya di Jawa Tengah. Semua yang dibutuhkan sudah siap dan tinggal menunggu hari hanya. 21 Agustus 2015, pernikahan Rama Amerta dan Sukma Srikandi dilaksanakan dengan dimeriahkan. Pagelaran wayang kulit yang didalangi kakeknya Sukma sendiri dengan lakon Perang Batara Yuda. Saat pagelaran wayang dimulai, Hanoman datang dan menonton. Ternyata tidak hanya Hanoman saja yang datang, tetapi seluruh pasukannya juga datang. Pagelaran digelar 1 malam suntuk. Selama resepsi tidak ada hal yang aneh hingga selesai. 1 minggu kemudian, saat aku duduk di depan teras rumah, Sukma menghampiriku. Mas, terima kasih untuk semuanya. Sukma sangat bersyukur, ucap Sukma. Iya, Mas juga terima kasih, karena kamu sudah ngertiin Mas dan menerima Mas dengan kekurangan Mas, balasku. Sukma memelukku dan menyandarkan kepalanya di pundakku. Dan saat kami menikmati kemesraan itu, tiba-tiba ada 2 seseorang pengganggu. Ya, benar, itu adalah Tio dan Dika. Ya, Dik, kita kayaknya salah tempat, Dik, ucap Tio yang menyindirku. Masuk, Konjo. Ada apa kamu sini? Tanyaku. Gak jadi deh, takut mengganggu, ucap Tio. Halah, Mas Tio ini bisa aja ya, Sukma menyahut. Udah, sini Dek, tolong buatin minum untuk 2 manusia ini ya Dek, perintahku pada Sukma. Iya Mas, sebentar ya, jawab Sukma. Tio dan Dika duduk di teras rumah. Sebenarnya aku tahu dia akan membahas apa. Dan lagi pula aku juga ada urusan sama Tio. Ram, waktu kamu ke Gunung Slamet, apa sama Aldi juga? Tanya Dika. Iya Dik, sekarang Aldi sudah lebih baik daripada dulu, jawabku. Oh iya yo, besok malam ikut aku ya yo,
ajakku. Kemana, Ram? Tanya Tio. Biasa, soal pusakanya Arjuna yo. Aku harus cepat menyatukan pusaka itu. Karena di zaman Arjuna sudah dimulai peperangannya, jawabku. Iya, Ram, aman. Tapi Mas Tirta sama bapakmu sudah kamu kasih tahu? Tanya Tio lagi. Sudah, Ram. Hanuman juga sudah mempersiapkan tempatnya, jawabku. Saat aku dan Tio mengobrol tentang pusaka Arjuna, Dika mengeluarkan benda yang terbungkus kain. Dik, itu benda yang dikasih sama Mbah Mi di Gunung Selawat kemarin? Tanyaku. Iya, Ram. Sampai sekarang aku belum membukanya, jawab Dika. Ya sudah, dibuka sekarang aja, Dik. Gak apa-apa kan? Tanyaku. Gak apa-apa toh, Ram. Aku meraih benda itu, dan aku merasakan benda itu tidak ada apa-apanya. Tapi kami semua penasaran, benda apa di dalam kain itu. Aku mulai membuka ikatannya. Dan Mas, teriak Sukma tiba-tiba. Ada apa? Teriakku membalas. Ini kopinya udah jadi, balas Sukma. Iya, bawaan sini. Sukma keluar sambil membawa kopi yang masih panas. Ini kopinya Mas Tio, Mas Dika, ucap Sukma. Ya ampun, repot-repot toh Mbak Sukma, jawab Tio. Oh, lagakmu no yoyo, balasku dengan muka kecut. Setelah Sukma kembali masuk ke dalam rumah, aku meneruskan membuka benda itu. Ternyata benda itu sebuah belati kecil, seperti belati mainan. Tetapi belati itu ada ukiran yang berbentuk semar. Biasanya orang Jawa memanggilnya Sabdo Palon. Apa sebenarnya ikatan Dika dengan benda itu? Keesokan harinya, aku, Mas Tirta, Bapak sedang menunggu kedatangan Tio dan Dika. Sebenarnya aku hanya mengajak Tio saja, tetapi Dika kekeh pengen ikut. Ya mau gak mau, aku mengizinkan. Lama banget anak ini yo, ucapku dalam hati. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Tak lama kemudian ada sepeda motor yang datang. Itu adalah Tio dan Dika. Sukma, ayo berangkat, panggilku. Iya Mas, sebentar, jawab Sukma. Setelah Sukma keluar, kami langsung berangkat menuju salah satu tempat yang sudah ditentukan sama Hanuman. Tempat itu adalah Alas Purwo. Bapak boncengan sama Mas Tirta, aku dengan istriku, Sukma. Kami berenam berangkat menuju ke Alas Purwo malam itu. Perjalanan dari rumahku menuju Alas Purwo kisaran 1,5 jam. Dan kami sampai di Alas Purwo sekitar jam 12 kurang 15 menit. Kami langsung menuju ke sebuah gua. Dan ternyata Hanuman sudah menunggu kami di depan gua. Kami berenam langsung masuk ke gua. Di sana sudah ada 5 batu yang melingkar. Di tengah-tengahnya ada batu yang seperti meja. Rama, suruh teman-temanmu untuk duduk di batu itu, perintah Hanuman. Aku, Mas Tirta, Bapak, dan Tio duduk di batu itu. Dan sisa satu batu di sebelahku. Ternyata itu untuk Sukma. Sedangkan Dika menunggu kami di luar gua. Saat kami semua sudah duduk, keluarkan pusaka kalian, perintah Hanuman. Aku mengeluarkan 2 pusaka, yaitu mata tombak dan keris putih ireng. Bapak dan Mas Tirta mengeluarkan keris kembarnya. Sedangkan Tio mengeluarkan jarum kecil yang tiba-tiba membesar sendiri. Semua pusaka kami letakkan di atas batu meja itu.
Hanoman berucap lagi. Rama, suruh istrimu untuk memakai kalung yang kamu dapatkan. Dan kamu pakai cincin itu. Aku segera memakaikan kalung kepada Sukma. Dan cincinnya segera aku pakai. Semuanya sudah siap. Sekarang, pejamkan mata kalian, ucap Hanoman lagi. Kami segera memejamkan mata. Dan saat kami membuka mata, kami sudah berada di sebuah padang pasir yang luas. Tetapi kami tetap seperti keadaan di dalam gua. Tiba-tiba ada 5 orang yang datang ke arah kami. Yang paling kanan membawa senjata tombak, di sebelahnya membawa gada dengan tubuh besarnya, sedangkan di tengah-tengah tidak membawa apa-apa. Yang 2 paling kiri dengan wajah yang sama, dia membawa pedang. Mereka berlima berjalan dengan gagahnya. Kami berlima juga ikut berdiri menyambut kedatangan mereka. Hanoman juga ikut menyambutnya. Selamat datang para Pandawa. Ini sudah saatnya Arjuna mengambil senjatanya, ucap Hanoman. Iya Hanoman, terima kasih sudah menjaga pusakaku, ucap Arjuna. Dan untuk kalian berlima, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, lanjut Arjuna. Bapak sebagai yang tertua dari kami, mewakili kami untuk berbicara. Kami juga berterima kasih, karena kalian sudah mempercayai kami, ucap Bapak. Rama, tolong ambil panahku, perintah Arjuna. Saat aku menoleh ke pusaka-pusaka kami, ternyata sudah tidak ada, tetapi hanya cuma ada 1 senjata, sebuah busur panah. Aku mencoba mengangkatnya, tetapi busur itu sangat berat sekali. Aku mencoba beberapa kali, tetapi tetap saja tidak bisa. Rama, kamu tidak bisa mengangkat busur itu. Hanya dengan bertemunya gelang itu, kamu baru bisa mengangkatnya, ucap Arjuna lagi. Sukma, tolong bantu aku, ajakku. Iya mas. Kami berdua mengangkat busur panah itu bersama. Akhirnya busur itu bisa aku angkat, dan aku serahkan kepada Arjuna. Saat Arjuna menerima busur itu, Arjuna terlihat sangat gagah sekali. Atas rasa berterima kasihku, terima ini. Semoga ini bisa membantu kalian, karena akan banyak peristiwa yang akan kalian hadapi, ucap Arjuna. Sebuah kantong kecil, aku terima, entah isinya apa, tetapi itu sangat berarti bagiku. Kelima Pandawa langsung kembali pergi, dan kami kembali disuruh untuk duduk di tempat kami lagi. Hanoman menyuruh kami untuk memejamkan mata lagi, dan saat kami buka mata, kami sudah kembali di gua lagi. Hanoman juga pamit kepadaku. Rama Amarta dan Sukma Serikandi, kalian adalah titisan dari Arjuna dan Drupadi. Suatu saat kalian akan mempunyai seorang anak yang sangat ahli dalam ilmu spiritual dan kanuragan. Dan untuk sahabat-sahabatmu, termasuk kamu, kalian adalah titisan dari 5 Pandawa. Carilah kebenarannya, ucap Hanoman dan langsung pergi meninggalkan kami. Aku masih kepikiran tentang ucapan Hanoman tadi. Tapi aku tidak ambil pusing. Setelah selesai semuanya, kami keluar dari gua dan mendapati Dika sedang tertidur pulas. Saat itu hari sudah siang. Yo, bangunin Dika, ucapku. Siap Ram. Dik, bangun. Ayo pulang, kata Tio. Kalian sudah selesai toh, ucap Dika. Sudah Le, ayo pulang, ucap bapakku. Iya pak,
kami segera menuju ke tempat memarkirkan kendaraan kami. Dan kami langsung pergi ke rumah masing-masing. Benda apa yang dikasih sama Arjuna? Dan belati milik Dika yang ada gambar Eyang Sabtopalon. Apakah ada hubungannya? Terima kasih. Saya Pandu Amerta, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita mistis lainnya. Jangan lupa untuk teman-temanku semuanya, share video ini sebanyak-banyaknya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk kalian semuanya karena telah membantu saya untuk menonton video ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan kelancaran dimanapun kalian berada. Terima kasih.